Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2, Algoritma dan Struktur Data, kelas B2, dengan program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan izin mempresentasikan judul yang kami buat dalam proyek akhir ini. Boleh dibuka tirainya? Nah, dalam proyek ini kita mengambil tema yaitu pengelolaan inventaris komponen elektronika. Boleh di next selanjutnya. Sebelum kita ke perkenalan proyek, kita akan melakukan perkenalan diri dengan anggota kelompok. Oke, pertama-tama dari saya terlebih dahulu, saya Kasanova Haura Prakastiwi dengan NIM J04042210069. Saya Jalan Fakirawani dengan NIM J0404221026. Saya Muhammad Faiz Asari dengan NIM J0404221034. Saya Farzan Putrantrianto dengan NIM J0404221037. Saya Rois Hafiz Anggoro dengan NIM J0404221040. Oke, boleh lanjut ke next slide. Oke, sebelum kita memasuki algoritma ataupun struktur data dalam proyek akhir ini, mari kita mengenal latar belakang terlebih dahulu dari tema yang kami ambil. Pengelolaan inventaris komponen elektronika merupakan sebuah sistem di mana kita dapat menambahkan, menghapus, dan menyimpan data komponen elektronika yang ada di gedung dan disimpan di sebuah database berbasis linked list. Boleh next slide? Rumusan masalah dari proyek kami adalah dalam membuat proyek akhir yang bernama pengelolaan inventaris komponen elektronik. Kali ini, kami mengambil beberapa rumusan masalah pada kehidupan sehari-hari kami di kampus dan beberapa artikel, lalu kami jadikan sebuah konsep utama dalam membuat proyek akhir ini. Berikut adalah beberapa rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana implementasi sistem pengelolaan inventaris komponen elektronika dengan materi kuliah yang kita pelajari, yaitu link list. Dua, bagaimana proses penambahan barang ke dalam inventaris, komponen elektronika, dan pengelolaan antrian barang yang akan dimasukkan. Yang ketiga adalah bagaimana proses pengurangan barang di inventaris komponen elektronika, termasuk pencarian barang, penghapusan data, dan pembaruan available space. Boleh langsung. Oke, penjelasan singkat program yang kami buat. Program ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman yang kami pelajari di praktikum dan perkuliahan di mata kuliah algoritma dan struktur data. Kami menggunakan bahasa Python. Kami juga membuat programnya ini menggunakan user interface yang kami pakai command line interface. Lalu juga menggunakan struktur data linked list untuk penyimpanan data dan juga penyimpanan data dalam database gudang. Lalu menggunakan sequential search untuk mencari barang data inventaris yang terdapat di linked list yang sudah dimasukkan di input. Lalu kami juga menggunakan file handling untuk penerapan konsep root-nya, create, update, dan delete menggunakan file handling. Fungsi statement yang kita gunakan pada program ini adalah yang pertama adalah def. Def digunakan untuk mendefinisikan fungsi dengan nama fungsi tersebut, dapat menerima argumen dan menjalankan blok kode yang ditentukan di dalamnya. Jika ada nilai yang dapat dikembalikan menggunakan perintah return. Kedua, while. While digunakan untuk membuat ulangan loop dalam Python. Ia menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi yang diberikan bernilai true. Ketika kondisi tersebut bernilai false, eksekusi akan keluar dari perulangan while dan melanjutkan eksekusi program pada baris berikutnya. Ketiga, if. If digunakan untuk menjalankan blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya Anda dapat menggunakan if untuk melakukan tindakan tertentu hanya jika suatu variabel memenuhi kondisi tertentu. Yang keempat, else. Else digunakan bersama dengan if untuk memberikan pilihan alternatif ketika kondisi pada if statement bernilai false. Lalu kode yang berada di dalam else statement akan dijalankan jika tidak ada kondisi if yang memenuhi persyaratan. Next. Selanjutnya yang kelima adalah ELIF. ELIF digunakan untuk mengevaluasi
kondisi tambahan setelah if. Fungsi elif memungkinkan Anda untuk mengevaluasi kondisi lain secara berurutan jika kondisi sebelumnya dalam if, elif, else statement tidak terpenuhi. Yang keenam ada with. With digunakan untuk membuka file txt dalam mode baca. Blok kode yang memiliki with statement akan dijalankan dengan file terbuka sebagai konteks. Setelah blok kode selesai dieksekusi, metode exit pada objek file akan dipanggil secara otomatis sehingga file ditutup secara aman. Yang ketujuh ada return. Return digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi tersebut. Ketika sebuah return statement dieksekusi, nilai yang ditentukan akan dikembalikan untuk memanggil fungsi. Dan dieksekusi, fungsi akan segera dihentikan. Yang kedelapan ada continue. Continue digunakan untuk melompati beberapa literasi dalam loop berdasarkan kondisi tertentu. Tanpa menjalankan perintah-perintah di bawahnya, dengan menggunakan continue, Anda dapat mengontrol alur eksekusi dalam loop dengan lebih fleksibel. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi statement yang digunakan, yaitu ada break dan for. Nah, break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi loop lebih awal berdasarkan kondisi yang ditentukan. Nah, hal ini tuh berguna saat ingin keluar dari loop secara paksa ketika kondisi tertentu tuh sudah tercapai. Selanjutnya ada for. For ini digunakan untuk melakukan perulangan melalui elemen-elemen suatu urutan dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Nah, di sini dapat mengakses setiap elemen dalam urutan secara berurutan dan menjalankan blok kode yang relevan untuk setiap elemen tersebut. Baik, di sini ada penjelasan algoritma dan juga fitur yang sudah diimplementasikan ke dalam program ini. Jadi, secara umum tema yang kita ambil yaitu inventaris komponen elektronika. Nah, ketika kita ingin menggunakan atau menjalankan program ini, pertama kita perlu untuk login ya. Login sesuai dengan ini kita mengandaikan ya. Jadi kita login sesuai dengan apa yang dikasihkan perusahaan oleh karyawan, sesuai dengan username dan password yang sudah dikasihkan. Lalu nanti juga setelah login akan ada beberapa menu pilihan yang akan muncul di CLI. Nah, menu pilihannya ada 4. Yang pertama pengecekan, yang kedua penambahan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat keluar. Untuk algoritma yang pertama, yaitu pengecekan, misalkan kita pilih angka pengecekan, maka akan ada beberapa opsi juga situ. Yang pertama yaitu pencarian barang. Nah, pencarian barang ini dia dilakukan dengan konsep sequential search. Jadi istilahnya dia dicari satu-satu sehingga ketemu barang yang sesuai dengan nama yang kita input di program tersebut. Lalu di pengecekan juga kita bisa melihat ketersediaan space di gudang. Yang dimaksud ketersediaan space ini yaitu eh, kayak dari kapasitas maksimal sudah berapa yang terisi di gudang tersebut. Di sini juga bisa untuk melihat komponen yang sudah ada di gudang. Lalu menu kedua yaitu penambahan sesuai dengan menunya, yaitu sini kita menambah komponen ke dalam gudang. Nah, ini di penambahan ini dilakukan dengan metode linked list, yaitu add record, dan juga kita bisa dapat menambahkan variabel baru, yang dimaksud variabel baru ini, variabel pendukung dari inputan utamanya. Lalu setelah kita input dan juga nambah konten baru, nanti ya bakal dicetak bukti tiket di file txt. Lalu untuk pengurangan juga sama konsep dengan penambahan, namun ini kayak pengurangan. Jadi istilahnya masih sama, kita menggunakan link list, lalu tapi ini link listnya dengan definisi remove record. Tapi di sini tidak bisa untuk menghapus juga variabel pendukung. Jadi hanya kita bukti tiket di TXT dengan file handling. Lalu juga setelah misalkan kita nggak temu, udah kelar kerjaan kita lah ya, kita bisa keluar dari program dan sudahi untuk menjalankan algoritma. Gitu. Kita lanjut ke dalam demo project ya. Di sini sebentar saya ganti share screen dulu ya sebentar.
Sebentar ya, saya keluar dari dulu. Kita ketik programnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan menu utama dari program kita, yaitu menu untuk login. Login sesuai dengan akun yang telah diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, di sini kita misalkan kita diri sendiri sebagai karyawan perusahaan tersebut. Misalkan username kita, nama saya sendiri, Warcan Putra. Lalu untuk passwordnya, misalkan di setting 1 sampai 8 ya. Tuh. Nah, ketika udah login, kita bisa langsung saja klik 1 untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat eh, kelihatan ya kalau user sudah masuk karena sudah disambut oleh sistemnya, yaitu selamat datang Warcan Putra tanda seru. Nah, sini seperti fitur dan algoritma yang tadi saya jelaskan, ada 4 bagian, 4 menu. Pertama ada memeriksa komponen. Coba kita memeriksa komponen terlebih dahulu. Ketik 1, enter. Nah, di sini kita bisa lihat list barang yang sudah ada di gudang, kayak ada breadboard mini, IC 7447, resistor 100K, breadboard, kapasitor, dan banyak lagi. Nah, misalkan di sini, ini kan kayak nggak teratur ya. Jadi kita bisa pilih menu cari komponen. Nah, misalkan kita spesifik mau cari resistor. Kita ketik resistor, dan sini akan muncul berbagai resistor yang ada di gudang. Nah, kita kembali dulu, balik ke memeriksa komponen. Nah, ini kan kita ini ya, kalau kita hitung satu-satu kan terlalu ini ya, terlalu ribet. Jadi kita bisa mengakses jumlah komponen dengan menu informasi space yang ada. Klik 2, enter. Nah, ternyata di gudang terdapat 10 jenis komponen yang berbeda. Dan maksimal kapasitas gudang ada 5 space. Di istilahnya kayak ada 5 jenis komponen lagi yang bisa diisi di gudang tersebut. Nah, udah tahu gitu, kita klik 1 lagi. Nah, itu untuk menu cari komponen ya, atau ngecek komponen, kita balik menu utama. Nah, selanjutnya kita menggunakan masuki menu penambahan komponen. Nah, di sini kita langsung saja, misalkan kita mau masukin komponen misalkan buzzer ya. Arduino dan Arduino R3. No. Kita enter. Misalkan yang jumlah yang terdapat cuma 3, tanggal pemasukan sesuai ya tanggal sekarang ya, 13 Juni 2023, dan waktunya 19.21. Oke, kita enter. Sini akan ada tampilan terima kasih atas inputnya, mohon tunggu 5 detik. Tunggu 5 detik. Nah, 5 detik kelar, nanti pasti setelah dicetak dan kita bisa lanjut ke menu utama. Nah, bagaimana kita ngecek jika komponen ada tambahan? Kita kembali lagi ke menu meriksa komponen. Nah, kan? Jadi tadi komponen yang udah kita tambahin muncul di list barang yang ada di gudang, yaitu Arduino R3 yang sebenarnya tidak ada. Dan misalkan kita mau kurangin komponen nih, kita tinggal pencet angka menu 3. Nah, sini misalkan nama komponen yang kita ambil misalkan resistor 1K. Jumlah komponennya misalkan 12 yang kita ambil. 13 Juni 2023 dan waktu 19.21. Enter. Nanti akan di ini juga karcisnya atau bukti pembayar bukti bukti karyawannya, lalu cetak, kita bisa lanjut ke menu utama. Nah, kita cek lagi apakah sudah tidak ada di sini resistor 1K. Nah, kan agak ribet ya kalau kita lihat dari sini, jadi kita cari komponen resistor. Dan ya sesuai dengan pengurangan tadi, resistor 1K sudah tidak muncul lagi di gudang. Dan misalkan sudah selesai dengan program, kita tinggal keluar program dengan angka 4.
Nah, sebelum kita keluar juga ada sedikit kata-kata ya, selamat tinggal user, makasih telah menggunakan program ini. Sebelum saya eh, alihkan ke Faiz, saya akan men-share codingannya ya. Nah, ini merupakan codingan yang kami buat ya. Kita menggunakan dua apa package dari luar yaitu OS dan Time, dan juga kita menggunakan semacam import dari file pages yang ada sebagai kayak library lah. Kita juga definisi clear screen itu untuk meng-clear apa? Ketika kita mengakses menu, tampilan Shelly akan ini ya apa bersih. Nah, ini tampilan menu utama ya. Utama user input password username, lalu ini nomor satu komponen. Ketika pilihan satu, lanjutkan list barang. Jadi ya kurang lebih yang sudah dijelaskan oleh Zadan, Rois, dan juga Haura ya mengenai apa mengenai fungsi-fungsi yang sudah kita bikin. Jadi kurang lebih ini. Ini misalkan untuk memasukkannya ke dalam TXT, kita butuh input dulu ya kan, dari programnya. Lalu kita bikin variabel baru bernama teks yang berformat username, komponen baru, jumlah komponen dan segalanya. Lalu membuka TXT yang sudah disediakan ya, yang sudah disediakan, write pembuktian penambahan komponen, lalu kita isi dengan format yang sudah kita berikan tadi. Sama halnya dengan pengurangan tiket tadi. Dan yang terakhir ini ada untuk screen ininya ya, kelarnya. Nah, ini untuk library link listnya sendiri ya. Last node seperti biasa self data. Ini self additional data ini kita definisikan sebagai data pendukung, data pendukung. Add record, remove record, ini untuk penambahan, ini untuk pengurangan. Display records ini untuk apa? Pas yang kita pengecekan barang, sequential search untuk pencarian barang, count elements untuk barang yang tersedia. Dan ini merupakan database dari beberapa komponen yang ada. Oke, saya akan serahkan kepada Faiz untuk menjelaskan file handling-nya. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan untuk program kami, file handling yang kami pakai. Oke, file handling itu bekerja dengan berjalan di modul yang kita import sebelumnya, import OS dan juga berjalan di import OS. Jadi cek, oke. Baik, ini tadi pakai linked list teman-teman. Jadi linked list sudah terbentuk terstruktur seperti itu, lalu ditambahkan juga file handling. File handling yang kami pakai seperti yang tadi saya sampaikan di awal menggunakan modul OS. Jadi file dikeluarkan dengan menggunakan perintah with open dengan nama filenya data.txt teman-teman, seperti ini. Nah, ini untuk kami jelaskan dulu dari pemanggilan fungsi kelasnya. Database limit 15 untuk maksimal kapasitansi dari ruang penyimpanan seperti itu. Lalu db name kami deklarasikan untuk nama file handling untuk menyimpan inventaris segala macam seperti itu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pertama, file handling akan membaca file data.txt, lalu data isian sudah dibaca dimasukkan ke variabel self.head. Self.head sudah terisi, nantinya self.head terisi dengan komponen-komponen elektronika yang sudah
kita inputkan atau inventarisasi data gudang seperti itu yang sudah dimasukkan. Lalu kemudian kami tambahkan juga untuk file handling fungsi apabila sudah user pengguna sudah yakin dengan apa yang ingin dimasukkan ke database, maka tersimpan data itu dan disubmit ke data.txt. Saya akan jelaskan lagi cara kerjanya melalui command line interface. Cek. Baik. Ini seperti ini ya gambaran datanya. List yang ada di gudang seperti ini. Ada breadboard finish dan IC-nya segala dan etc. seperti itu. Nah, ini isi yang ada di database-nya kita. Ada breadboard, IC 7447, ya sama seperti yang ada di CLI seperti itu. Bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau misalkan saya keluar, dia masih tersimpan, teman-teman, seperti itu. Coba saya akan keluar dulu. Program pertama, lalu saya jalankan kembali. SAI 1234568 1. Oke. Ini kalau tadi itu baru aja masuk nih, baru aja dijalankan programnya. Kita cek dulu, masih ada, masih tersimpan karena di load dari database dengan file handling seperti itu. Lalu apakah berfungsi untuk penambahan pengurangan? Berfungsi. Kita buktikan saja, kita coba saja penambahan komponen. Masukkan komponen, misalkan saya ingin menambahkan kapasitor. Sebentar. Kapasitor UF seperti itu misalnya. Jumlah komponen yang ada misalkan ada 10. Tanggal pemasukan sekarang tanggal 13 Juni 2023 jam 7.19.30. Data yang kita masukkan ini secara otomatis akan tertulis di data.txt atau database yang kita simpan, yang kita pakai untuk data file dengan format file txt, dia akan tersimpan di situ. Kita cek saja di pemeriksaan komponen, terdapat kapasitor 10 UF dan terdapat juga di database data.txt kapasitor 10 UF. Ini yang barusan saja dituliskan. Lalu apakah bagaimana jika pengurangan? Pengurangan juga bisa. Kapasitor 10 UF mikrofarad. Coba kita kembali ke menu. Pengurangan kapasitor 10 UF. Kita ambil semua saja. Tanggal pengambilan 13 Juni. Untuk pengambilan jam 19.30. Oke. Lalu kita cek lagi datanya, ya kapasitor sudah tidak termasuk tidak di list yang ada di gudang dan juga di database juga tidak tersedia, sudah tidak ada, sudah dikurangkan seperti itu. Baik, saya kembalikan ke teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menjelaskan demo project yang sudah kami buat. Maka dari itu, kami ambil kesimpulan yang didapatkan adalah program pengelolaan inventaris ini dapat dijalankan dengan konsep linked list, sequential search, file handling, hingga CLI. Program ini tuh memudahkan proses penyetoran dan penghapusan barang-barang yang ada di sebuah tempat atau gudang yang berbasis database linked list berbahasa Python. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon dimaafkan apabila terdapat salah-salah kata yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.